kita ketemu lagi di podcast Market Movers. Kali ini di edisi hari Senin 10 Mei 2021, kita mau ngobrolin seperti biasa, tentunya tentang preview atau outlook market ke depan dan bagaimana kondisi market pekan lalu mempengaruhi market di pekan ini. Podcast Market Movers adalah kolaborasi antara KBR dan Kata Data yang khusus menghadirkan informasi dan panduan praktis buat kamu untuk melihat bagaimana outlook market sepekan ke depan, bagaimana strategi investasi, serta apa rekomendasi saham terbaik pekan ini. Dan seperti biasa ada saya Ines Nirmala, langsung saja kita mulai. Indeks harga saham gabungan atau IHSG terpantau dibuka menguat pada perdagangan Senin pagi pekan ini. Di awal perdagangan, di jam 9 waktu Indonesia Barat, IHSG menguat 0,28% menjadi 5.945. Dan juga IHSG sempat menyentuh level tertinggi pada 5.958 di beberapa menit setelah pembukaan. Tercatat ada sebanyak 216 saham menguat, 175 stagnan, serta 61 diantaranya mengalami pelemahan. Terus kayak gimana proyeksi untuk pekan ini dan apa aja saham yang berpeluang buat cuan? Nah, bersama dengan kita ada seorang analis dari Bahana Sekuritas yaitu Muhammad Wafi. Apa kabar Mas Wafi? Halo. Kabar baik Mbak Ines, seperti indeks ya. Membaik ya pagi ini ya. Begitu juga kabar Mas Wafi dan juga kita mau membahas tentang pergerakan saham nih. Semoga bisa membawa cuan buat teman-teman kita. Ya mudah-mudahan ya. Tinggal Iya, 2 hari kan, hari ini dan tinggal 2 besok. hari karena kita sekarang ini hari Senin adalah H-3 menuju Hari Raya Idul Fitri. Ya Ya betul. kan, Mas Wafi? Hmm. Ini membicarakan tentang IHSG yang dibuka menguat di hari ini dan setelah pekan lalu IHSG sempat ditutup turun disertai dengan aksi profit taking. Ini bisa direview dulu oleh seorang analis nih ya di pasar di market. Apa yang terjadi di market sepanjang pekan lalu dan gimana pengaruhnya untuk Ya, pekan ini? walaupun pagi ini kita dibuka positif ya, tapi kalau kita lihat pekan lalu itu kan IHSG sebenarnya turun 1% lebih, 1,1% ya. Dan kalau kita lihat dari rata-rata transaksi per hari di pekan lalu juga kan tercatat di 8,3 triliun per hari. Ini mulai ada penurunan, jadi turun sekitar 9% dibandingkan minggu sebelumnya. Dan memang fenomena ini biasa Mbak, kalau misalnya memang menjelang Lebaran itu bisa 1 minggu, 1 atau 2 minggu menjelang Lebaran itu memang kecenderungan rata-rata transaksi itu mengalami penurunan. Mungkin karena salah satu faktornya udah banyak juga investor yang mungkin memutuskan untuk liburan dulu, mungkin ya. Jadi take a break dulu, mungkin dari investmentnya nanti baru masuk lagi setelah Lebaran. Jadi dan ini kelihatan fenomena yang saya lihat ini lebih konsisten sebenarnya dibandingkan fenomena sell in May and go away gitu ya. Mhm. Gitu. Jadi itu yang terjadi dari rata-rata transaksi. Kemudian sisi positifnya adalah kalau kita lihat di pekan kemarin, asing ini tercatat melakukan net buy sekitar 1 triliun ya di pasar reguler. Ini beda sekali dibandingkan pekan sebelumnya itu masih melakukan net sell. Jadi ini mulai ada lagi nih capital inflow dari asing yang saya lihat ini cukup positif juga. Dan ini juga kebetulan sama juga datanya dengan kalau kita lihat data nilai mata uang kita kan di pekan kemarin itu menguat sekitar hampir 2% ya. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang katalis positif juga sih. Iya. Nah, kita ngomongin tentang market juga nih Mas Hmm. Wafi yang di pekan ini cuma 2 hari aktif ya karena hari Rabu udah mulai cuti. Kamis Hmm. Jumatnya memang udah tanggal merah gitu ya. Hmm. Ini bagaimana kecenderungan yang terjadi sebelum tadi Mas Wafi udah singgung sedikit kalau Hmm. sebelum Lebaran itu fenomena biasa adalah jumlah transaksinya menurun gitu ya. Kalau setelah Lebaran gitu, bisa diinfokan juga gimana sih Ya, jadi kecenderungannya? kalau dilihat dari data statistik selama 10 tahun terakhir ya, memang ini sering terjadi. Yang pertama, rata-rata transaksi itu menjelang Lebaran itu mengalami penurunan.
Itu yang sering kejadian dalam 10 tahun terakhir. Kemudian yang sering kejadian kedua yang berikutnya, tentu dengan probabilitas yang lebih rendah, itu biasanya menjelang Lebaran IHSG mengalami kenaikan. Gitu. Jadi ini berbarengan ketika transaksi turun, IHSG kemudian mengalami kenaikan. Nah, yang terjadi berikutnya adalah ketika masuk selesai Lebaran di hari biasanya di pekan pertama lah setelah Lebaran ya, itu IHSG justru mengalami tekanan ya. Jadi ini memang tidak ada fundamental reason ya di balik kenapa IHSG kemudian mengalami tekanan setelah Lebaran. Tapi kalau kita lihat dari psychological trading investor ya, di mana sebelum Lebaran itu kan rata-rata transaksi cenderung mengalami penurunan. Artinya, jadi banyak investor kemudian yang melihat bahwa take a break dulu lah, mereka istirahat dulu, entah mereka liburan, entah mereka mudik dan lain sebagainya. Jadi rata-rata transaksi mengalami penurunan. Kemudian di sisi lain adalah IHSG kemudian mengalami kenaikan. Jadi setelah selesai Lebaran ini mungkin banyak investor juga yang tadinya liburan, mereka begitu mau trading lagi melihat bahwa portfolio saya udah naik cukup signifikan. Akhirnya mereka memilih untuk men-sell off dulu, merealize dulu profitnya, sehingga terjadi aksi jual setelah Lebaran. Oh, seperti itu ya kecenderungan sebelum dan setelah Hari Raya Idul Fitri biasanya. Seperti itu dipengaruhi juga karena faktor psikologis tadi ya Mas ya? Betul. Iya. Nah, kalau kita membicarakan tentang sentimen yang mempengaruhi pergerakan untuk pekan ini, apa aja Nah, sih Mas? ini mungkin kaitannya dengan data makro ya. Kalau misalnya dari data dari domestik sendiri kan relatively bisa dibilang pekan ini tidak ada ya selain Lebaran gitu ya. Tapi kalau kita lihat nanti kaitannya dengan ini nih, yang aksi beli asing nih yang mulai masuk ke Indonesia. Jadi ini kebetulan datanya sama juga. Kalau kita lihat di pekan kemarin kan beberapa data makro dari Amerika kan mulai bermunculan dan rata-rata bagus kecuali satu hal, yaitu non-farm payroll ya, data non-farm payrollnya di Amerika yang tercatat ternyata lebih rendah, bahkan terendah dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan indikasinya adalah kelihatannya tingkat suku bunga Fed rate ini ke depannya akan tetap rendah gitu, karena artinya gini, kalau non-farm payroll itu kalau kita ngelihat ya, kurang lebih cara bacanya adalah yang terjadi banyak ketika inflasi mengalami kenaikan, tapi justru angka jumlah tenaga kerja yang bekerja di Amerika itu relatif lebih rendah. Ini kalau saya lihat mungkin dikarenakan ada sentimen juga, ada subsidi juga kan yang diberikan oleh pemerintah Amerika gitu ya. Jadi itu yang membuat mungkin ya sebagian warga Amerika lebih memilih daripada saya bekerja tapi kemudian saya kehilangan subsidi dari pemerintah, ya mendingan saya stay dulu aja, nomaden, digital nomad misalkan yang sekarang lagi fenomena kan, yang lagi hype gitu kan, dan mereka tetap dapat subsidi dari pemerintah gitu. Itu yang membuat akhirnya data non-farm payroll-nya kemudian tetap di level yang cukup rendah, dan itu membuat kalau kita lihat dari angka Fed rate-nya sendiri kelihatannya tidak akan terlalu banyak berubah, akan tetap di level sekarang. Dan sisi positifnya adalah kalau kita lihat ini ada peluang penguatan dari mata uang rupiah nih. Jadi di minggu kemarin rupiah kan sudah sempat menguat. Nah, kelihatannya ini masih akan berlanjut untuk beberapa pekan ke depan, dan juga diikutin oleh kenaikan harga komoditas. Jadi ini dua variabel yang saya bilang cukup positif nih ya buat IHSG selama beberapa pekan ke depan, bahkan bisa berlanjut nih, walaupun tadi ya setelah Lebaran mungkin 1-2 hari ada tekanan jual, tapi habis itu masih ada peluang lagi untuk rebound untuk IHSG. Wah, itu jadi sentimen-sentimen yang berpengaruh pada pergerakan IHSG pekan ini ada dari asing ya, aksi beli asing, kemudian juga peluang penguatan rupiah serta kenaikan harga komoditas. Kalau kita membicarakan tentang daya beli masyarakat di momen liburan, di momen Idul Fitri ini, gimana pengaruhnya terhadap penguatan saham, Ya, Mas? memang kalau kita lihat agak sedikit lagging ya kalau kita lihat ya. Jadi harusnya sih memang secara kalkulasi dengan adanya tadi ya pelarangan, himbauan pelarangan mudik di tahun ini, itu kita harapkan memang bisa meningkatkan daya beli ya, inflasi yang lebih tinggi ya, untuk beberapa terutama kan sektor-sektor consumer yang mayoritas memang listed gitu ya.
seperti misalnya retailers gitu ya, seperti Matahari, kemudian LPPF, Ramayana, ya, Asus, Era Jaya, ya, itu kita lihat harusnya positif gitu. Tapi memang ada sedikit faktor lagging di situ, dan kalau kita lihat baru di awal pekan ini ya yang baru mengalami kenaikan gitu ya untuk retailers itu. Mhm. Nah, kalau membicarakan tentang saham, Mhm. apa saja yang bakal menopang pergerakan indeks dan patut kita Ya, cermati? kalau kita lihat ya, yang pertama dari tadi ya faktor sektor komoditas ya. Kalau kalau kita lihat harga komoditas itu sendiri masih positif. Ini kita lihat memang saham-saham berbasis komoditas masih bisa menjadi salah satu alternatif pilihan ya bagi para investor ataupun trader. Komoditas itu baik itu soft commodity seperti CPO yang berbasis ekspor seperti ya Astra Agrostari, kemudian juga ada kalau kita lihat ada London Sumatera ataupun Salimi Fomas, itu masih bisa diperhatikan oleh para investor. Kemudian soft commodity lainnya seperti pulp and paper, seperti Indakiat, INKP atau Ciwi Kimia. Kemudian juga hard commodity seperti oil and gas, seperti Medco, metal mining lainnya misalkan seperti Antam, Inco. Kemudian yang coal miners seperti Adaro dan Indica itu juga sebenarnya masih bisa dilihat oleh para investor walaupun memang untuk time horizonnya karena balik lagi ya ini saham berbasis komoditas volatilitasnya tinggi jadi saya sarankan memang tidak dipegang cukup lama cukup ditradingkan saja untuk jangka pendek. Nah untuk yang bisa di hold untuk agak panjang ini memang pilihan kami dan saya sendiri masih melihat cukup positif di saham berbasis perbankan ya terutama yang bank buku 3 dan buku 4 itu ya for big banks itu masih bisa dipilih buy and hold sampai end of year itu masih nggak ada masalah. Jadi ini tergantung bagaimana kitanya sendiri ya dalam berinvestasi, mau Betul. kita hold panjang atau kita mau trading harian itu mempengaruhi juga terhadap pilihan kita Betul sekali, berinvestasi. betul. Jadi harus disesuaikan juga nih dengan strategi investasinya. Apakah strategi trading kita ini termasuk trading jangka panjang, buy and hold, karena mengharapkan dividen jangka panjang juga, atau lebih memilih mengejar capital gain. Itu nanti time frame-nya akan berbeda. Nah, oke Mas. Hmm. Sekarang kalau ditanya tentang saran strategi investasi, apa yang mau Mas Wafi Iya, sampaikan? kalau misalnya memang untuk investor jangka pendek ya untuk trader, memang saya sarankan um, tradingnya dibatasi jangka waktunya jangan sampai di hold sampai dengan selesai Lebaran ya, karena waktunya kan cukup panjang nih liburan kita, ya, walaupun memang Mhm. banyak yang dipangkas juga gitu, tapi ya lumayan panjang loh ya dari Rabu, Kamis, Jumat kita baru masuk lagi Senin gitu ya, Iya. dan banyak sekali variabel yang bisa terjadi selama liburan. Jadi saya sarankan mungkin untuk para investor jangka pendek coba di netting dulu sebelum liburan, berarti besok ya hari terakhir untuk netting, baru nanti setelah lebaran baru bisa untuk trading lagi. Nah, sementara untuk investor jangka panjang, sebenarnya level akumulasi beli sudah bisa dilakukan gitu ya. Tapi balik lagi, lihat lagi ke harga sahamnya masing-masing. Kalau misalnya harga sahamnya kelihatan dalam satu pekan terakhir sudah naik sekitar 4-5%, sebaiknya di hold dulu, ditahan dulu, tunggu momentum koreksi yang kemungkinan bisa terjadi nih setelah lebaran, baru mulai masuk lagi. Jadi strateginya beda untuk yang trader dan investor jangka panjang. Wah, Mas Wafi berguna banget nih saran dan juga preview yang diberikan buat kita untuk berinvestasi pekan Mhm. ini. Dan tentunya kita sebagai generasi muda nih, milenial yang mulai tertarik untuk berinvestasi, membeli saham, ini jadi panduan juga buat kita dalam membuat keputusan berinvestasi. Ya, mudah-mudahan ya. Iya, Mas Wafi, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sama kita dan sekali lagi saya ucapkan Mas Wafi sampai ketemu lagi pekan depan hari Senin ya. Kita ketemu lagi ya Mas Wafi Sampai ya. ketemu hari Senin lagi, Mbak Ines. Iya, thank you Mas Wafi, analis dari Bahana Sekuritas. Semoga juga bisa membantu kamu menyusun rencana investasi supaya lebih strategis dan menguntungkan, dapat cuan, jadi miliuner. Wah, siapa yang nggak mau ya? Saya Dan sampai ketemu lagi di Senin pekan depan di podcast Market Movers, persembahan KBR dan Kata Data. Jangan lupa follow podcast Market Movers di
KBR Prime atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Ines Nirmala pamit. Semoga cuan. Dah.